Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, di kesempatan kali ini gue mau membahas tentang update harga Bitcoin ya. Kemudian analisanya setelah kurang lebih 1 bulan dari video terakhir eh, analisa Bitcoin gue yang terakhir ya. Sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa teman-teman di subscribe dulu channel Sisi Lain Pekerja biar teman-teman bisa dapat info yang menarik seputaran cryptocurrency. Jadi most of channel ini sebenarnya banyaknya cryptocurrency dan gaming ya. Jadi teman-teman bisa subscribe dulu, kemudian jangan lupa di-share ke teman-teman kalian biar channel ini bisa berkembang lagi. Oke, di kesempatan kali ini tanggal 3 September ya, ini pagi gua buat video setelah ada data. Kalau teman-teman lihat ya, atau kalau teman-teman tahu, sebenarnya ada data di bulan Agustus atau awal bulan September ini adalah unemployment rate di Amerika ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ketik aja di Google seperti ini, uh, bisa baca sendirilah. Intinya naik 3,7%, yang mana langsung berindikasi ke market ya. Kalau teman-teman lihat di time frame 15 menit, gua akan langsung masuk ke trading view. Masuk ke time frame 15 menit, ini lebih, jadi 1 jam terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Kalau teman-teman lihat di sini, dari harga di sini normalnya tuh masih sideways di sini ya, terakhir di jam 11:15 tadi, kemudian langsung mengalami penurunan yang kalau teman-teman lihat ini persennya lumayan ya, 2% untuk Bitcoin sendiri. 2% itu penurunannya langsung berefek cukup banyak ya kepada market. Teman-teman bisa lihat merah, hampir merah semua yang gue watchlist. Ada beberapa yang masih bertahan kayak Ethereum, kemudian Lina di sini, ICP, Rose. Tapi kebanyakan merah ya, karena 2%-nya Bitcoin ini lumayan besar ya. Dan kalau teman-teman lihat di time frame 15 menit ini, hampir exponential moving average 21 dan 34-nya crossing, yang mana ini langsung, biasanya kalau dia terusin lagi closing di candle 15 menitnya masih merah seperti ini ke bawah, kemudian dia bakal nurunin merah lagi ya ke bawah, kelanjutannya pattern continuation lah. Kita masuk dulu ke time frame 4 jam, di mana terakhir 1 bulan yang lalu gua menggambarkan Fibonacci retracement di analisa gue yang terakhir ya di bulan Agustus. Nah, kalau teman-teman lihat di sini seperti yang gue gambarkan ya. Jadi di video 1 bulan yang lalu teman-teman bisa tonton aja di sini. Jadi posisinya tuh berada di sini ya, terakhir kali ada di sini. Nah, kemudian besar kemungkinan seperti yang gue kasih tahu, seperti yang gue notice di sebelumnya ini, kemungkinan Agustus ini bakal bullish ya, tapi bullishnya cuma apa ya, cuma sebagian lah, karena dia hampir banget sempurna di Fibonacci 0,618, dan ternyata bener ya, di time frame 4 jam ini post breakout sedikit di sini, kemudian mantul. Ini sebenarnya kan golden ratio ya, kalau teman-teman lihat di 0,618 ini teman-teman harus perhatikan. Dan kemudian ternyata benar sesuai panah yang gua gambarkan terakhir ya, dia naik. Tetapi ketahan lagi di sini, di resist terakhir ya. Dan di sini juga ada support yang cukup, ada resisten yang cukup kuat. Kalau teman-teman lihat, ini gua gambarkan di sini, dia sebenarnya tembus tapi false breakout lah ya, katakanlah. Dia mundar-mandir aja di sini dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Kalau teman-teman lihat ini di sini cukup lama, dari sekitaran 29 sampai 18 Agustus, 29 Juli, sekitar 2 minggu lebih. Nah, kemudian akhirnya dia turun ke level kisaran 21 ribuan dolar, dan ini juga 21 ribu dolar cukup lama, 1 minggu, dan kemudian dia turun lagi ke sekitar level 20 ribu dolar yang kita alami sekarang ya.
Nah sekarang gimana, karena ini udah invalid ya, ini kan dari bulan Agustus seperti yang gua gambarkan dia naik kemudian bertahan, ini di time frame 4 jam akan gua close, akan gua hapus, gua akan masuk ke time frame yang lebih besar yaitu time frame daily, ini untuk menentukan, eee, penurunan karena sekarang time frame yang lebih besar itu cenderung bearish ya. Di sini kalau teman-teman lihat sebenarnya kalau dari kita lihat nah dari trend line cukup besar sebenarnya ini mengalami penurunan ya. Nah, seperti ini. Ini penurunan yang cukup signifikan di mana di sini bisa ngehit satu kali, sorry, hit satu kali untuk trend line-nya, kemudian di sini dua kali ya. Di sini memang nggak terlalu valid trend line-nya kalau gua rasa, tetapi ini adalah gambaran besar yang mana ketika dia break dari trend line ini kemungkinan kenaikannya bakal cukup rally ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini adalah eh, big view yang cukup besar. Jadi view yang cukup besar. Kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya Bitcoin sendiri muter-muter aja di daerah sini ya. Nah, kurang lebih di sini. Jadi naik turun. Kemungkinan penurunannya kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya ada support yang cukup kuat di area 18.000 ya. Ada 1, 2, 3 dan mungkin bakal ngehit lagi. Nah, di daerah sini 18.900 atau sekitar 19 ribuan. Bottomnya paling rendah. Jadi 19 ribuan yang akan di reach kalau dia sampai ke time frame itu ya. Ini gua kan gambar trend line yang besar. Ternyata dari time frame daily ini nggak bisa digambarkan ya. Gua akan masuk kembali lagi ke time frame 4 jam. Ini buat analisa tren. Jadi kalau teman-teman nggak bisa analisa tren yang lebih dalam dari time frame besar masuk ke time frame yang lebih kecil. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri sebenarnya ini patternnya bagus ya. Jadi sebelum turun dia sideway dulu di sini beberapa kali. Di sini sideway dulu 1 2 3 ya sekitar dari tanggal 8 sampai 18 10 hari sideway kemudian turun. Di sini juga sama 19 sampai 26 sideway kemudian turun. Nah, dari pattern ini kita akan coba gambarkan kalau menggunakan Fibonacci retracement sebenarnya gua rasa ini mungkin aja cuma gua rasa ini kurang bijak ya di time frame 4 jam. Karena kalau teman-teman lihat ini kemungkinan dia bakal nerusin penurunan atau setidaknya dia harus respect ke trend line yang lebih besar dulu baru kita bisa tentukan retracement-nya. Tapi nggak ada masalah. Kita akan coba Fibonacci retracement dari swing high ke swing low. Swing low-nya itu ada di week tanggal 29 Agustus ya. Ini sebenarnya tipis banget tapi nggak ada masalah. Atau kita tarik ke yang lebih rendah lagi ya. Selama beberapa hari ke belakang. Nah, ada di sini ya. Di tanggal 19 Juni kalau teman-teman lihat. Nah, di sekitaran sini. Nah, gua akan zoom out dulu, kemudian zoom in sedikit. Yang terlalu jauh kalau sini. Kita akan swing low terakhir aja ke sini. Karena gua rasa terlalu jauh. Kita akan swing low. Nah, kita akan ngambil di posisi tanggal 14 Juli ya, paling dekatnya. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya dari Fibonacci retracement ini dia sekarang lagi muter-muter di bawah 0,382 yang mana sebenarnya dia harus respect ke trend line ini kalau mau naik sebenarnya. Nah, biar rasionya bagus sebenarnya adanya di sini 0,618 di 22.700, tapi ini sangat tinggi banget ya, nggak mungkin langsung tercapai. Jadi karena trennya menurun, antisipasinya adalah teman-teman harus perhatikan level paling bawah di sini.
kisaran gua akan gambar area ya. Nah, jadi paling rendahnya di sekitar 18.900 sampai 19.200, kurang lebih seperti itu. Di 18.900, di sini 18.700 sampai 19.200. Nah, itu adalah support terkuat sejauh ini. Yang mana jadi kemungkinan kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil. Kemungkinan penurunan ini masih bisa berlanjut. Jadi masih bisa berlanjut sampai level kurang lebih support terkuatnya ada di tadi ya. Nah, support terkuatnya masih ada di kisaran 18.700 sampai 19.200. Yang mana kalau kita persenkan, di Bitcoinnya masih bisa turun sekitar 2 atau 3% lagi ya menuju support terkuatnya. Yang mana ketika kalau teman-teman lihat ya, ini udah hampir merah semua nih. ETH 0,34 lagi sisanya dan yang lainnya. Kita lihat nanti pagi, biasanya yang paling signifikan itu nanti ya setelah atau mendekati jam 7 pagi. Ini kan gue buat hampir jam 1 pagi. Jam 7 pagi biasanya dia lebih volatile lagi. Apakah dia balik atau kan kalau lihat dari support terakhir kita masuk time frame yang lebih kecil lagi. Di sini sebenarnya ada support ya. Kalau teman-teman lihat, kita naik ke time frame lebih besar 30 menit. Ini agak susah dianalisa karena beberapa hari teman-teman lihat di sini sideway-nya cukup gila-gilaan ya. Nah, support minor terkuat sebenarnya ada di sini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ya, support minor terkuat sebenarnya ada di 19 ya, kisaran 19.500 sampai 19.600 lah kurang lebih. Kita lihat nanti pagi apakah dia sampai tembus menuju ini 500 dan 600. Kalau kemungkinan ada pantulan di daerah sini, nah itu teman-teman bisa perhatikan untuk buat scalping long sedikit ya. Jadi ketika dia masuk area ini, dia bisa udah 2 kali contohnya ke sini, kemudian dia naik lagi. Begitupun di sini dia naik lagi. Tapi jangan terlalu terburu-buru karena bisa jadi dia udah sampai sini ternyata dia break ke bawah ya. Bisa jadi juga. Jadi tetap buat teman-teman yang mau gua rasa buat big view, kalau buat invest jangka lama, teman-teman perhatikan dulu level ini. Kemudian tenang dulu gitu, lihat beberapa hari ke depan. Jadi nggak usah terburu-buru untuk entry. Lebih baik telat entry daripada kalian rugi gitu. Nah, kemudian untuk yang scalping kalian bisa langsung aja, kalau menurut gua hajar di bagian sini. Bisa pasang long di bagian ya, mungkin lihat nanti pagi ya, sekali lagi lihat jam 7. Kemudian dengan SL yang cukup ketat ya, stop lossnya di daerah sini lah teman-teman. Kalau misalkan support terakhirnya kan udah ngehit 3 kali ya, 1, 2, 3. Nah, asal stop lossnya ketat, gua rasa teman-teman buat yang scalping aman gua rasa. Ya nggak usah terlalu banyak, mungkin scalping kalau pakai leverage di atas 50 mungkin 1 atau 2%. Kalau 2% kayaknya ketinggian ya. 1 atau 1,5% masuk kemudian out aja ya. Menurut gua sih kayak gitu ya. Jadi harapannya buat yang scalping dia nyentuh sini, kemudian entry naik 1 atau 1,5%, close gitu ya. Itu menurut gua, pandangan gua. Risk ratio-nya pun sebenarnya nggak usah 1:2, 1:1,5 nih, kayak gini udah cukup sebenarnya buat yang scalping ya. Tapi sekali lagi resikonya tinggi karena bisa jadi dia masih ngelanjutin penurunan. Tetapi sekali lagi ini bisa dimanfaatkan untuk entry karena udah pernah 3 kali ya. Nah, di sini aja dia ada perlawanan dari buyers ya. Kita nggak tahu nih, ini apakah cuma beberapa menit aja. Ini kalau kita lihat ya, sekarang jam 12:46, ini ada sedikit perlawanan buyer. Dan kemungkinan sih, tapi gua rasa dia bakal turun ya ke sini. Nah, at least teman-teman pantau lah daerah sini. Daerah yang gua notice ya di sini. Oke, gitu aja untuk update Bitcoin kali ini, singkat, jelas dan padat. Jadi level yang
paling harus diperhatikan kalau teman-teman big view, gua rasa adalah di sini 19.200 sama 18.700. Tapi kalau untuk short term, buat yang senang scalpingan, ada di 19.600 dan 19.500. Nah, di posisi itu teman-teman bisa entry kalau gua rasa teman-teman yang mau masuk cepat keluar cepat gitu, buat tipis-tipis aja. Oke, gitu aja. Dan sekali lagi jangan lupa di subscribe Sisi Lain Pekerja biar channel ini makin berkembang. Dan kalau teman-teman ada request, silakan request di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa dibantu jawab, ataupun request video bisa juga, gua akan buatkan videonya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.